Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roda Kamra, mahasiswa STK IPN di Matapa, Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uji Kruskal-Wallis part 2. Baiklah, langsung saja kita bahas uji homogenitasnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Bartlett melalui perhitungan manual. Adapun datanya yaitu yang di tabel ini, yang dimana kelompok A itu 48, 52, dan 58. Kelompok B itu nilainya ada 62, 61, 57, 50, 60, 60, 59, dan seterusnya. Kelompok C itu ada 68, 63, 63, 70, 62, 57, 60. Adapun langkah-langkahnya yaitu hipotesis H0 itu homogen, H1 tidak homogen. Yang kedua itu nilai alfa atau level signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Dan yang ketiga, hitung varian masing-masing kelompok. Yang pertama itu kelompok A. Nilainya itu ada 48, 52, 58. Jumlah keseluruhannya itu ada 158. Yang 48 itu kita pangkat duakan menjadi 2304, dan yang 52 itu menjadi 2704, yang 58 itu 3364. Nah, yang ini itu jumlah keseluruhannya. Rumusnya itu S1 sama dengan N sigma XI pangkat kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2 per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan N nya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, sigma XI kuadratnya itu 8372. Ini dikurang sigma XI nya itu 158, terus kuadrat per N nya itu 3 dan kurang 3 kurang 1 menghasilkan 25,333. Nah, untuk yang kelompok B, nilainya kita substitusi masuk. Nah, sama dengan yang tadi, nilainya itu kita kuadratkan. Nah, hasil X nya itu keseluruhan itu 1682 dan keseluruhan X kuadratnya itu ada 101782. Nah, kita hitung juga seperti yang tadi, N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan 28, karena totalnya itu yang di sini ada 28 nilai 28 dalam kurung sigma XI nya itu yang ini 10.082 dikurang sigma XI kuadrat, sigma XI nya itu yang ini per 28 dalam kurung 28 kurang 1, ya hasilnya itu 27,47619. Nah, untuk yang kelompok C sama seperti yang tadi, nilainya itu kita substitusikan terus dikuadratkan. Jumlah keseluruhannya itu ada 443 dan jumlah keseluruhan X2 nya itu 28155. Nah, rumusnya itu SI kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI
kuadrat per n dikurang n kurang 1 sama dengan 7. Datanya itu ada 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi n nya itu ada 7. Sigma xi kuadratnya itu 155 dikurang 443 kuadrat per 7 dalam kurung 7 kurang 1 menghasilkan 19,90476. Yang keempat itu rumus statistik penguji. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Sampel yang pertama, dB-nya atau n kurang 1. Nah, dB-nya itu sama dengan 2 karena sampelnya tadi kan ada 3. Jadi n kurang 1 sama dengan 2. Varian S kuadrat yang kita hitung tadi yaitu 25,333. Yang ini selanjutnya dB yang ini kita kalikan dengan yang ini menghasilkan 50,666. Log S kuadratnya itu yang ini log 25,33 itu sama dengan 1,403692. Nah, yang kolom selanjutnya itu dB dikali log S kuadrat. Nah, yang ini kita kalikan dengan yang ini menghasilkan 2,807384. Nah, untuk yang sampel yang kedua jumlahnya tadi kan ada 28. Untuk kolom yang dB ini 28 dikurang 1 sama dengan 27. Varian S kuadratnya tadi yang telah kita hitung itu hasilnya 27,47619. Nah, untuk yang kolom selanjutnya yang kita kalikan 27 dengan yang ini menghasilkan 7418571. Log S kuadratnya itu sama dengan 1,438957. dB log S kuadratnya itu sama dengan 38,85183. Untuk yang sampel yang ketiga dB n-nya tadi kan ada 7, jadi n kurang 1 sama dengan 6. Variansi atas kuadratnya yang kita hitung tadi itu hasilnya 19,90476. Nah, dB dikali S kuadratnya itu menghasilkan 119,4286. Log S kuadratnya itu 1,298957. Nah, dB log S kuadratnya menghasilkan 7,793742. Nah, ini jumlah keseluruhannya dari dB itu ada 35, jumlah keseluruhan varian S kuadratnya itu 72,71425, jumlah keseluruhan dari dB S kuadratnya itu 911,9523, jumlah keseluruhan log S kuadratnya 4,141605. Jumlah keseluruhan dB log S2 nya itu sama dengan 49,45295. Nah, yang kelima itu menghitung varian gabungan. Yang rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma D dalam kurung dB SI kuadrat per sigma dB sama dengan 911923. Yang sigma dB-nya itu kita ambil dari ini. Kita ambil dari ini. Per dB sigma dB yaitu kita ambil dari ini. 35 menghasilkan
26,05578041. Nah, untuk log X2 nya itu sama dengan log 26,05578041 menghasilkan 1,415904,085. Nah, yang keenam itu menghitung nilai satuan Bartlett atau B, yang dimana rumusnya itu B sama dengan sigma dB dikali log S kuadrat sama dengan 35. Sigma dB nya itu kan tadi 35, terus log S kuadratnya itu 1,415904,085 menghasilkan 49,55664299. Nah, yang ketujuh itu menghitung nilai C kuadrat. Hitung X kuadrat sama dengan ln 10 dalam kurung B dikurang dB log SI kuadrat sama dengan ln 10 itu hasilnya 2,3 dikali hasil B nya tadi itu 49,55664299 dikurang dB log SI kuadrat yang hasilnya itu tadi 49,45295, menghasilkan 3,240783,427. Yang ke-8 itu menghitung nilai C kuadrat tabel, dimana X T kuadrat sama dengan 0,05 K di titik koma K dikurang 1, maka X kuadrat dalam kurung 0,05 3 kurang 1, kenapa 3? Karena kelompoknya tadi kan ada 3, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Maka X kuadrat dalam kurung 0,05 2 menghasilkan 5,91. Yang kita bisa lihat di dalam tabel 0,05 datanya itu 0,5 dan DF nya itu 2, maka kita lihat hasilnya itu 5,99. Nah, yang ke-9 itu kesimpulan. Dari hasil perhitungan diperoleh X kuadrat sama dengan 3,2408383427, sedangkan X tabel kuadrat sama dengan 5,991. Karena X kuadrat lebih kecil dari X tabel kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari uji normalitas dan uji homogenitas adalah bahwa data berdistribusi normal dan mempunyai varian sama, varian yang tidak sama atau tidak homogen. Dikarenakan data berdistribusi normal namun memiliki varian tidak sama atau tidak homogen, maka untuk uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Kita lanjut uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis pertama kali diperkenalkan oleh Wilhelm H. Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Uji H atau uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Uji ini identik dengan uji ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji ANOVA dan digunakan bila salah satu syarat atau asumsi dari uji ANOVA tidak terpenuhi. Selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen, sedangkan Kruskal-Wallis dapat digunakan
pada lebih dari 2 kelompok, misalnya 3, 4, atau lebih. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan hipotesis. H0 itu tidak memiliki perbedaan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Yang H1 itu memiliki perbedaan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu menentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Yang sering digunakan itu biasanya alfa 0,05. Ketiga itu menentukan kriteria pengujian. Yang keempat itu rumus. Adapun rumusnya itu H sama dengan 12 per N kurang N tambah 1 sigma I sama dengan 1 sampai K RI kuadrat per NI sama dengan 3 kurang N tambah 1, di mana K itu perlakuan pada sampel, NI itu banyak sampel pengukuran pada perlakuan sampel ke I, N kapital itu banyak sampel keseluruhan, RI itu jumlah ranking sampel I, di mana tiap-tiap pengukuran dirangking dari data keseluruhan. Nah, yang kelima itu kaidah keputusan pengujian hipotesis, di mana jika H lebih kecil atau sama dengan H0, maka H0 itu diterima. Namun jika H lebih besar dari H0, maka H0 itu ditolak. Maksud H0 di sini itu H tabelnya. Yang keenam itu kesimpulan berdasarkan data hasil keputusan apakah sampel tersebut diterima atau ditolak. Langsung aja ke pengujiannya, yaitu yang pertama penyusunan hipotesis. H0 itu tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik antar kelompok A, B, dan C. H1 itu terdapat perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik antar kelompok A, B, dan C. Nah, yang kedua itu menentukan tingkat signifikansi atau alfanya, yang biasanya itu 0,5. Yang ketiga itu perhitungan Kruskal-Wallis. Adapun tabelnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang kolom A ini nilainya. Nah, yang kolom RA ini kolom rankingnya. Yang kalian bisa lihat pada video yang pertama. Yang B ini juga nilainya, yang RB ini rankingnya, yang C ini nilainya, yang RC ini rankingnya. Nah, jumlah RA keseluruhan itu ada 95, jumlah RB keseluruhan itu 536, jumlah RC keseluruhan itu 997. Nah, yang R kuadrat ini 95 kuadrat itu hasilnya 925, 536 kuadrat itu 287296, 97 kuadrat itu 9709. Nah, N-nya itu sama dengan 3 karena datanya sini ada 3. Nah, data RA-nya itu ada 3. Di sini 28 karena RB-nya itu datanya ada 28, RC itu 7. Nah, dari tabel tersebut didapat nilai persiapan perhitungan harga H sebagai berikut. RA-nya tadi itu 95, RA kuadratnya itu 9025, NA sama dengan 3. RB-nya itu 536, RB kuadratnya itu sama dengan 28796, NB-nya 928. RC-nya sama dengan 97, RC kuadratnya itu 99409, MC-nya itu 99. Nah, N-nya atau jumlah keseluruhannya itu ada 38. Selanjutnya kita substitusi ke dalam rumus nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi. Rumusnya itu H sama dengan 12 per N kurang N tambah 1 sigma I sama dengan 1 sampai K RI kuadrat per NI dikurang 3 N ditambah 1 sama dengan 12 per 38 kurang 38 tambah 1 N nya kan ada 38 N kapitalnya,
jumlah keseluruhannya ada 38. Nah yang ini 95 kuadrat kita ambil dari sini. Terus kan RI kuadrat per NI nya itu kita ambil dari sini. Terus kita substitusi 95 kuadrat per 3 ditambah 5/6 kuadrat per 28 dan 97 kuadrat per 7 dikurang 3 dan kurang 38 tambah 1. Hasilkan 12 per 38 dikali 39 dalam kurung 925 per 3 28729 per 28 9409 per 7 dikurang 3 dikali 39. Hasilnya 12 per 1482 dalam kurung 3008,33 ditambah 1026,57 ditambah 1344,14 dikurang 117. Hasilnya 12 per 1482 itu 0,008097. Hasil dari penjumlahan ini hasilnya itu 5379,04 dikurang 117. Nah yang ini dikalikan dengan ini menghasilkan 43,554 dikurang 117. Hasilnya itu minus negatif 73,445. Yang keempat itu kaidah keputusan menguji hipotesis. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai H dengan C² pada tabel. Pada saat melakukan perbandingan dengan nilai tabel, yang digunakan adalah harga mutlak dari H. Sehingga pada uji signifikansi ini yang digunakan adalah H sama dengan 73,445 dengan menggunakan dB sebesar 2. Kenapa 2? dB atau df sama karena ada 3 kelompok, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Dalam tabel C² didapatkan harga teoritis sebesar 5,99 pada taraf 5% dan 9,21 pada taraf 1%. Terlihat bahwa H0 sama dengan 5,99, jadi H lebih besar dari H0 atau 72,855 lebih besar dari 5,99, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya itu terdapat perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik antar kelompok A, B, dan C. Audio Jungle.